Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam dinan libatan madinan fi qulubil mu'minin walladzi ja'ala al-Qur'ana kitaban hadiyan lil muhtadin walladzi ja'ala Muhammadan rasulan amiran lil mujahidin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan besertaku ketua DKM dan seluruh pengurus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu menyayangi kita, menyertai kita, membimbing kita kepada jalan yang diridhoinya dan mendengar doa-doa kita, memberi yang terbaik kepada kita dan mengajarkan kita untuk ikhlas dalam ibadah, untuk sabar dan tawakal dalam menjalani hidup, dan untuk bersyukur atas semua nikmat dan anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beserta sahabat dan keluarga beliau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu saya dapat agenda ini dari Ibu Vita, ya, katanya bersama beberapa ibu meminta saya untuk menyampaikan materi tentang tadabbur Al-Quran. Nah, tapi memang kemarin terakhir dari Ibu Vita itu materinya, temanya adalah mengenai
udah dibagi ya Pak. Nanti itu terkait dengan ada ayat-ayat Di grup jemaah. tentang sholat, ya, tentang sholat. Tapi maksud saya gini, kalau kita dapat aspek filosofi dari sholat, kita akan merasakan nikmat dan lezatnya sholat. Ya, nikmat dan lezatnya sholat. Dan mungkin itu bisa dua pertemuan. Ya, mungkin sholat khusyuk itu bisa 2 atau 3 pertemuan. Itu di flyer saya sudah gambarkan itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari ayat tentang wudu, ya. Masyru'iyatul wudu. Ya, jadi wudu itu disyariatkan di mana? Disyariatkan itu di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Ya, wudu itu disyariatkan di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi di ayat ini perintah berwudu itu hanya untuk orang beriman. Nah, saya melihat begini, wudu itu adalah syarat sah sholat. Apa ya? Wudu itu adalah syarat sah sholat. Sebelum kita berwudu maka kita bersuci. Nah, kalau kita kaitkan dengan kewajiban sholat, ya, kewajiban sholat. Jadi sholat yang 5 waktu itu yang diwajibkan Allah kepada kita, itu diwajibkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah ketika Nabi Muhammad SAW itu Isra dan Mi'raj. Ya, Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dan seterusnya. Nah, maka untuk apa Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan? Untuk menerima kewajiban sholat, ya, untuk menerima kewajiban sholat, yaitu sholat 5 waktu. Harusnya 50 waktu. Tapi tak mungkin umat Muhammad SAW melaksanakan sholat 50 waktu. Kalau 50 waktu maka setiap setengah jam kita sholat. Ya, setiap setengah jam Bapak Ibu sholat. Dan ini aja sudah berat. Yang 5 waktu saja sudah berat, apalagi 50 waktu. Kalau kewajiban sholat itu diterima oleh Rasulullah SAW. Nah, sebelum Rasulullah di Isra Mi'rajkan, maka Rasulullah kemudian dibersihkan hatinya, ya, oleh Jibril alaihissalam. Nah, di situ ada proses tazkiyah, proses penyucian. Nah, ini dalam konteks ingin bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad SAW disucikan dirinya, ya, oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, ini kita sering dengar dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, saya melihat bahwa wudu ini syarat sah sholat. Artinya sebelum kita bertemu dengan Allah, sebelum kita berdialog dengan Allah, maka kita harus berwudu. Ya, kita harus bersuci. Ya, kita harus dalam keadaan suci. Maka sebaik-baik sholat, tapi kalau cara wudunya salah, maka sebetulnya syarat sah sholatnya hilang. Gitu. Jadi kita belajar sholat khusyuk, tapi kita tidak berwudu dengan baik, maka syarat sah sholatnya hilang, tak sempurna. Nah, di sini Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Beriman itu adalah orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ucapkan dengan lisannya, ya, dia ucapkan dengan lisannya, takrir bil lisan namanya,
Kemudian wa tasdiqun bil qalbi, dia benarkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan hatinya. Wal amal bil jawarih, konsekuensi dari keimanan itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Nah, itulah iman. Jadi kalau tidak ada kategori itu, takrirun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, wal amal bil jawarih, maka sebetulnya kita tidak masuk orang yang beriman. Makanya kunci dari iman itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, maka seruan-seruan berwudu, sholat, puasa, zakat, haji itu selalu adalah hitopnya adalah orang beriman. Jadi kalau tidak beriman tidak ada nilai daripada ibadah. Kalau tidak beriman. Nah, di sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kamu melaksanakan mendirikan as-shalah, ya, faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum itu adalah basuh wajah dengan air. Jadi mencuci. Nah, lebih tepatnya mencuci. Al-ghusl itu mencuci, Bapak. Jadi bukan mengusap, tapi mencuci. Ya, jadi ambil air. Jadi kalau mengusap itu gini, mengusap itu ini air, ini kita ginikan, nah itu kita usap. Tapi kalau wajah itu disiram, siram air itu, nah, itu isi itu namanya. Ya, jadi bukan mengusap, tapi menyiramkan air ke wajah kita, ya, membasuh namanya. Wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum itu adalah tangan kamu, ya, tangan kamu. Maka ini semua dicuci, dibasuh, ya. Jadi harus dengan sejumlah air, ya. Ilal marafiq itu sampai ke siku. Jadi jangan sampai, tidak sampai ke siku, harus sampai ke siku. Al-marafiq, ya. Nah, tapi ketika Allah mengatakan wamsahu bi ru'usikum, wamsahu, kalau tadi faghsilu mencuci, tapi kalau ini wamsahu itu mengusap. Nah, jadi untuk kepala itu sebetulnya, makanya ada ulama yang mengatakan untuk kepala itu diusap. Jadi tidak harus disiram, diusap. Tapi kalau tadi ighsilu itu disiram, dicuci. Ya, ighsilu itu dicuci, ya, wajah dan sampai ke siku. Nah, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, saya kalau lagi wudu cuma mau ngasih tahu banyak banget. 4-5 orang ini saya wudu, gimana cara ngasih tahu? Nah, jadi yang namanya wudu yang sempurna di kaki itu tumit dan mata kaki harus kena. Nah, sering saya melihat tumit itu di bawah mata kaki kering. Jadi nggak sampai ke mata kaki. Bapak-bapak, kalau diperhatikan, ibu-ibu, jadi yang namanya mencuci wajah dan tangan kita siram dengan air, kita cuci dengan air, tapi kepala dan kaki bisa kita usap. Wamsahu itu usap. Nah, tapi berhubung di kita ini airnya banyak, jadi sah-sah saja kalau kita mau siram juga. Dan faktanya memang begitu, ya, faktanya. Tapi cara wudu yang paling baik itu kita harus sesuai dengan apa yang disebut oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi siram boleh, tapi minimal dibasuh sehingga diusap sehingga kena semua diratakan. Diusap tapi diratakan. Nah, dalam konteks kepala ada ulama mengatakan seluruh kepala, maka ada yang berwudu seperti ini, ada yang cuma sebagian, ada yang cuma sekedar kena usap ubun-ubun saja. Kalau pakai sorban bahkan cuma sorbannya saja itu usap. Ya, wamsahu itu. Nah, tapi yang kaki ini yang sering khilaf. Ya, banyak di antara kita yang wudunya itu tidak sampai ke mata kaki. Ya, itu yang sering sekali terjadi yang saya lihat.
Wa qala Rasulullah SAW, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Jadi salat kita itu tidak akan pernah diterima oleh Allah kalau kita dalam keadaan berhadas dan kita tidak berwudu. Kunci apa ya? Kunci kebersihan di dalam Islam itu thaharah sebetulnya. Bersuci. Ya. Apalagi kalau kita mau sholat, tidak sholat saja diperintahkan untuk menjaga wudu. Tidak sholat saja diperintahkan untuk memelihara wudu, apalagi sholat. Dan kita harus sempurnakan wudu kita. Apa keutamaan wudu? Yashhadu liman wudu min fadilatin azimah. Jadi wudu itu ada keutamaan yang besar. Qala Rasulullah SAW, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbabul wudu' 'ala al-makari wa kasratul khuta ila al-masajid wa intazirus shalah ba'da shalah fadzalikumur riba. Jadi wudu ini punya keutamaan. Kata Rasulullah pada para sahabat, mau enggak aku tunjukkan sesuatu yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat? Nah, Bapak Ibu mau enggak? Kata Rasulullah SAW, amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat. Apa amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat? Ya, ini hadis riwayat Muslim di bab At-Taharah. Nah, apakah itu? Maka qalu, mau gak aku tunjukkan? Qalu bala ya Rasulullah. Mau gitu ya, kira-kira gitu. Dengan senang hati gitu kan. Apa itu? Isbahul wudu' 'ala al-makari. Ya, menyempurnakan wudu di masa-masa sulit. Bapak Ibu kedinginan gitu ya, bisa berwudu, tetap berwudu, lagi demam, berwudu. Susah dapat air, cari air, kemudian berwudu, itu ternyata menghapus dosa dan mengangkat derajat. Ya, di masa-masa sulit. Nah, kemudian wa yarfa'u bihi darajat, wa kasratul khuta ila masajid. Banyak melangkahkan kaki ke masjid. Ini dahsyat, ini ramai subuhnya Jumat. Biasanya Sabtu sama Ahad ramai, ini Jumat ramai. Maka saya bingung, kuliah subuhnya Jumat tumben. Di mana-mana kuliah subuh Sabtu sama Ahad. Tapi Jumat ini dahsyat ramai. Apalagi tadi ngejar sujud tilawah, luar biasa. Nah, banyak melangkahkan kaki ke masjid. Udah sepuh, umur 70 sekian tahun, 60 sampai sekian sampai 70 tahun. Ya, bangun pagi, tahajud, kemudian melangkahkan kaki ke masjid. Setiap langkah itu Allah berikan kebaikan kepada kita. Allah angkat derajat kita. Setiap langkah ke masjid. Ya, setiap langkah ke masjid. Kemudian wan tilzarus shalah ba'da shalah. Jadi berwudu pada masa-masa sulit, kemudian melangkahkan kaki ke masjid, ini utama dulu tadi ya. Kemudian menunggu waktu sholat dari satu sholat ke sholat yang lain. Itu sebetulnya dalam hal ini bisa, kalau dalam kehidupan kita kan kita bekerja, ya sholat, begitu nanti kira-kira menjelang zuhur kita sudah di masjid lagi, menjelang asar kita sudah di masjid lagi. Ya, kalau nggak ada kegiatan bisa dari maghrib ke isya baca Al-Quran, menunggu waktu isya. Subhanallah. Itu Allah menghapus dosa kita dan mengangkat derajat. Dan nilai itu semua sama dengan jihad fisabilillah. Nilainya sama dengan jihad fisabilillah al-ibad. Wa qawluhu idza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min fa ghasala wajha kharaja min wajhihi kullu khati'ah nazara ilaiha bi'aini ma'al ma' أو مع آخر قطر الماء وإذا غسل يديه خرجت
kullu khati'atin batashatha yadahu ma'al ma' batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'akhir qatril ma' hatta yakhruja laqiyan minadh-dhunub. Nah, ini salah satu yang harus kita renungkan, ya, ini hadis riwayat Muslim. Salah satu yang harus Bapak Ibu renungkan, harus dihayati, kenapa wudu itu harus kita nikmati. Jadi wudu itu makanya di Mekah Madinah itu mengikuti sunnah Rasulullah, wudu itu ada tempat duduknya. Itu untuk apa sebenarnya? Di samping itu sunnah, untuk kita merasakan, menikmati, menghayati, merenungkan bahwa wudu itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Apa itu Bapak Ibu? Ya, apa itu? Waktu berwudunya seorang muslim, idza tawadda al-abdul muslim awil mu'min faghassala wajah, ketika dia mencuci wajahnya, kharajat min wajhihi kullu khati'atin, maka keluarlah bersama air wudu itu dosa wajah. Ya, kalau kita ikut sunnah berkumur, ya, ada istinsyaq, ada madmadah. Kalau istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung, kalau madmadah itu berkumur, itu juga dosa mulut, dosa hidup, dosa wajah, itu mengalir bersama air. Makanya dinikmati. Jadi kalau wudu itu jangan cuma sekedar wudu. Jadi dinikmati wudu karena keutamaan wudu itu membersihkan wajah kita dari dosa. Kemudian au ma'akhir qatril ma' wa idza ghasala yadayhi kharajat kullu khati'atin batashatha yadahu ma'al ma'. Nah, kemudian ketika dia membasuh tangannya, maka keluarlah, mengalirlah bersama air itu dosa-dosa tangan. Dosa-dosa tangan. Ya. Begitu juga, ya, ketika dia sudah sempurnakan, maka semua itu mengalir bersama air dosa kaki, dosa semacam segala macam dosa yang melekat pada tubuh kita keluar bersama. Makanya saya kalau wudunya itu cuma sekedar wudu dan tidak disempurnakan, tidak pakai hati, bahkan beberapa ruas dari tubuh yang harusnya terkena wudu tidak terkena air, seharusnya kena air, ternyata tidak terkena air. Ya, ini sering gitu ya. Saya sebetulnya juga kadang-kadang di saat jam-jam sibuk harus beraktivitas suka hilang wudunya, tapi ingat lagi ke hadis ini, saya harus perbaiki wudu saya karena bersama air mengalir dosa-dosa ruas tubuh saya, dari muka, tangan, kaki, ya, termasuk telinga, walaupun telinga itu adalah sunnah. Nah, fi faraidil wudu wa sunnatihi wa makruhatihi. Apa itu yang diajarkan dalam wudu itu? Apa yang pertama Bapak Ibu? An-niyah wa hiya azmul qalbi ala fi'lil wudu intisalan li amrillah ta'ala li qawlihi innamal a'malu binniyat. Jadi bismillahirrahmanirrahim ceritanya itu. Ya. Karena niat itu bisa diucapkan, bisa di hati. Kalau diucapkan nawaitul wudu adalah fil hadatsil asghar lillahi ta'ala. Tapi kan begitu kita melangkah ke tempat wudu itu sudah niat sebetulnya. Niat kita apa? Kita berwudu itu untuk membersihkan hadas kecil, karena wudu itu syarat sah sholat dan kita ingin beribadah menghadap Allah. Nah, semua pekerjaan itu tergantung niatnya. Ya, semua pekerjaan itu tergantung niat. Maka niat itu ada pendapat dilafazkan atau tidak dilafazkan. Jadi dua-duanya sah. Ya, begitu Bapak Ibu mau salat subuh 2 rakaat, udah karena Allah. Nah,
umroh dilafazkan. Karena untuk membedakan labbaik Allahumma umratan atau hajjah. Labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjah. Kalau Bapak Ibu pergi haji, saya insya Allah tanggal 28 ini berangkat bawa jemaah 2 bis. Ya, rindu juga udah 2 tahun nggak berangkat. Karena waktu saya umroh terakhir, ya bawa jemaah itu umroh terakhir sampai di Indonesia hari ini malam pengumuman, ya, bahwa besoknya Arab Saudi lockdown. Nah, itu 2 tahun 7 bulan yang lalu ya. Nah, jadi saya cerita apa lagi? Yang nggak ada yang mau saya sampaikan. Niat. Jadi niat itu adalah apa yang ada di hati kita. Ya, nawaitul wudu'a li rafil hadas lillahi ta'ala itu dilafazkan atau tidak dilafazkan sama. Itu bosan terjebak dalam khilafnya. Nah, kalau umroh sama haji, kalau haji tamattu itu kan ada umroh di situ. Nah, jadi waktu kita dari Madinah mau berangkat haji misalnya, kan rata-rata di Indonesia ke Madinah, mau berangkat haji atau umroh, membedakannya di niat. Jadi ada yang dari Madinah mau ke Mekah melaksanakan umroh, ada juga yang dari Madinah yang mustahil. Kalau terakhir dari Madinah masuk Mekah itu langsung haji. Makanya membedakannya apa? Labbaik Allahumma umratan dan labbaik Allahumma hajjah. Biasanya pembimbing itu menegaskan bahwa kita akan melaksanakan umroh. Ingat ya, umroh. Maka labbaik Allahumma umratan. Kalau saya berangkat tanggal 28 Juni ini, beberapa hari di Madinah, nah, maka saya masuk Mekah labbaik Allahumma umratan. Tapi nanti ada kelompok terakhir yang datang ke Mekah langsung haji, langsung menuju ke Arafah, ke Arafah, ke Mina Arafah, labbaik Allahumma hajjah. Nah, jadi kalau yang labbaik Allahumma hajjah itu biasanya haji dulu baru umroh. Nah, itu ifrad. Haji ifrad. Kalau umroh dulu baru haji itu tamattu. Kalau digabungkan niat umroh dan haji itu qiran. Maka tamattu sama qiran itu bayar dam. Nah, kalau yang ifrad tidak perlu bayar dam. Ya, ifrad datang masuk Mekah haji baru melaksanakan umroh. Ya, tapi kalau qiran sama tamattu itu tamatta, enak, hajinya haji enak. Hajinya haji senang. Haji senang, haji enak gitu ya. Nah, itu biasanya umroh dulu, sunnahnya umroh, bukan biasanya, sunnahnya umroh dulu baru haji. Kalau qiran haji dan umroh berbarengan. Kalau ifrad haji dulu baru setelah itu melaksanakan ibadah umroh. Nah, itu dibedakan dengan niat. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan. Nah, kalau qiran labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Nah, jadi perlu dilafazkan. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, niat itu penting. Nah, niat datang ke masjid ngapain? Niat sholat, niat berbuat bersedekah ngapain? Kalau sekarang, karena semua amal tergantung pada niatnya. Kalau niatnya kata Allah dan Rasul, maka insya Allah niat itu dapat. Tapi karena ada sahabat dulu niat hijrahnya untuk perempuan yang dia sukai, dan perempuan ikut hijrah, dia ikut hijrah gitu kan. Nah, udah niatnya untuk itu, untuk perempuan yang akan dia nikahi. Hanya itu dia dapat, dia nggak dapat niat ibadahnya. Nah, kemudian apa lagi? Setelah niat, ghuslul wajah min a'lal jabhah ila muntahal dzaqam wa min watadil udhun ila watadil udhun. Faghsilu wujuhakum. Jadi kalau mencuci wajah itu dari jabah itu dari sini Bapak Ibu. Nah, dari sini kena jabah jidat ya sampai ke sini. Nah, sampai ke bawah zakar itu jadi ini harus basah. Nah, ini wajah. Jadi wajah itu bukan sampai sini.
Wajah itu bukan sampai sini misalkan, nah, sampai ke bawah. Nah maka kalau ingat hadis tadi itu cara berwudunya memang betul-betul harus dinikmati. Kita air, sampai basah sih, bisa. Ya, dinikmati hadis yang tadi. Ya, apa yang dia katakan oleh Rasulullah bahwa bersama air mengalir dosa wajah, bersama air mengalir dosa tangan dan seterusnya. Nah. Kemudian ghuslul yadaini ilal mirfaqaini liqauli ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, sering juga sini kering. Enggak sampai ke siku. Ya, harus sampai ke siku. Wa masmur ra'si minal jabhah ilal qafa liqauli ta'ala wamsahu bi ru'usikum. Jadi kalau mengusap itu bisa begini, ya, kalau mau disempurnakan bisa begini, ya. Walaupun ada ulama kena beberapa helai sudah cukup ubun-ubun. Nah, tapi kalau saya tadi saya katakan kalau bisa kita usap semua bagian kepala, ya, karena apa? Ada ulama mengatakan itu bukan hanya membersihkan secara fisik. Kan kalau dosa tadi bukan fisik saja sebetulnya, ya kan? Kan kalau fisik itu kan air, ada kotoran di sini dibersihkan. Nah, itu fisik. Tapi yang non fisik ini pikiran-pikiran jelek, pikiran-pikiran kotor, ya, atau pikiran negatif. Nah, ada ulama seperti itu mengatakan. Jadi kalau kita basuh juga kepala dengan baik, Bismillahirrahmanirrahim dengan baik tadi, nah maka itu juga membasuh sesuatu yang bersifat non fisik, ya, non fisik. Ghuslur rijlain ilal ka'bain wa arjulakum ilal ka'bain. Tadi ya sampai ke mata kaki. At-tartib bainal a'dha' al-maghsula bi ayyaghsila al-wajh awwalan thumma al-yadayn thumma yamsah ar-ra's thumma yaghsil ar-rijlain li wurudiha murattaban fi amrillah. Jadi harus tertib. Ya, sunnahnya itu memang tertib. Ya, kalau kita mulai bisa dari kumur-kumur, ya matoh namanya, matoh keluarin. Kalau Rasulullah bilang gini, kalau tidak memberatkan umatku maka aku perintahkan untuk bersiwak di setiap waktu sholat. Tapi kan orang Indonesia, saya coba-coba dulu, saya setiap pergi umroh dulu haji itu pakai siwak, tapi kan bisa-bisa. Ya jujur, satu rasa siwak ini nggak pas di lidah. Yang kedua sakit, karena saya nggak bisa pakai siwak. Nah, jadi kalau kita nggak bisa, setidaknya kumur. Ya, kumur. Kalau bisa di tas kecil ada pasta gigi sama sikat gigi, nah lebih baik. Tapi ya setidaknya 2-3 kali lah ya. Kalau 5 kali berarti katanya. Nah, makanya kumur-kumur. Ya. Jadi kumur-kumur itu baik. Nah jadi harus tertib. Nah dari situ wajah, setelah wajah tangan, setelah tangan kepala, setelah kepala telinga, setelah itu kaki. Tertib namanya. Yang harus tertib. Ya kemudian ini butuh aja banyak, sholatnya kapan ya? Nah sampai di sini dulu, ya nanti kita sambung lagi. Kan udah sampai kaki itu kan. Nah, saya masuk ke sholat dulu ya. Nah, karena biar dapat nanti besok bulan depan nggak apa-apa kita sambung lagi dari aspek wudu. Nah itu wudu yang diajarkan oleh telinga itu nggak disebut karena waktu kita membasuh wajah tadi sampai ke telinga itu ada yang mengatakan, ulama mengatakan itu sudah sampai ke telinga, makanya telinga ini harus kena. Tapi kalau kita melihat beberapa pendapat ulama, memang
bersamaan dengan wajah tadi. Nah, ada ulama yang mengatakan ketika kita membasuh kepala maka kita langsung ke telinga. Nah, yang jadi pendapat khilafiyah salah satunya adalah apakah telinga itu dengan air yang ada di tangan kita tadi, ya, atau air baru. Nah, tapi intinya kalau kita mau sempurna ya sunnahnya juga harus dapat. Ya, sunnahnya harus dapat. Jadi kalau saya pakai air yang baru ya. Dan telinga itu juga bukan asal basuh, bukan. Tapi makanya saya bilang, saya sering sampaikan orang Muslim itu hidupnya bersih Bapak. Gak ada tuh kotoran telinga itu sebetulnya kalau dia mau bersih. Karena waktu dia cuci telinga itu dia korek ini, putar gini, kerak-kerak yang ada di sini nih harus dapat, ya bersih. Bayangkan 5 kali itu sehari. Maka maaf ya, gak ada tuh orang Muslim sebetulnya mobil-mobil pinggir jalan. Kalau udah bersih, waktu dia berwudu itu udah clear ini sebetulnya. Waktu dia berwudu itu udah bersih. Dari berwudu aja banyak orang menjadi Muslim. Ini orang Muslim yang bersih dari wudu. Saya kalau bapak-bapak kasih makan pakai tangan gitu, maaf aja ya. Misalnya karena satu leher nggak ada wadah, nggak ada kertas, apa ambilin saya kue gitu, ambil pakai tangan, saya makan bismillah. Kalau nggak covid ya, saya yakin kenapa tangan Muslim pasti bersih. Bersih. Tapi mohon maaf, kalau non Muslim kasih, belum tentu saya makan. Bukan belum tentu saya nggak akan makan. Karena apa? Kalau kita lihat, saya kan sering itu kita ke toilet, ya, ketemu orang yang bawa air kecil bareng gitu, papasan, seru dah. Soalnya dia goyang-goyang ya, seru. Dia pergi. Tak pakai cuci tangan, tak pakai apa. Berapa kali? Nah, tangannya najis. Kalau Muslim ini tangannya tidak najis, clean, jelas, bersih, ya bersih. Ya, jadi andaikan misalnya nggak ada wadah, nggak ada kertas, saya dikasih kue, saya pegang, bismillah, sama covid ya, tapi kalau lagi covid aja sama-sama takut kalau gitu kan. Kalau nggak covid, bismillah saya makan, saya yakin tangan bersih, tangan Muslim bersih, apalagi selesai sholat bersih, yakin saya, sholat bersih. Nah, jam 6. Siapa? Lebih dari 3 kali boleh? Apa Pak? Kalau lebih dari 3 kali Gak boleh, makruh. Iya, makruh. Maka sunnahnya itu 3 kali basuh. Ya, lebih dari 3 kali makruh. Nah, nanti kita lanjutkan ya, sekalian sama fikihnya nanti ya. Nah, sekarang mengenai sholat, menarik. Awal ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholat. Ya, yang pertama kali dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Fa in sholuhat sholuha sa'iru amali kullu, fa in fasadat sa'iru amali. Kalau baik sholatnya maka baik amalnya. Kalau rusak sholatnya maka rusak amalnya. Wudunya harus baik karena wudu itu menentukan kualitas sholat, syarat sah sholat. Ya, harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah wudunya. Nah, kita kemudian ketika berwudu tadi suci diri kita, baik lahir ataupun batin. Batinnya itu bersama air tadi gugur dosa-dosa kita. Nah, kemudian kita menghadap Allah. Nah, tadi saya katakan ibadah sholat itu adalah ibadah yang nanti pertama kali dihitung, dihisab di hari kiamat. Kalau baik sholat kita Bapak Ibu, maka baiklah semua amal kita. Kalau rusak sholat kita, maka rusaklah semua amal kita. Dan bukti bahwa sholat itu adalah awwal ma yuhasabu, ibadah yang utama, itu ketika Isra Mi'raj itu Allah
mengundang Rasulullah, memperjalankan Rasulullah untuk menetapkan kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, tapi untuk sholat. Artinya apa? Sholat itu interaksi kita dengan Allah, koneksi kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Makanya untuk menetapkan kewajiban sholat, Nabi Muhammad SAW itu di Isra Mi'rajkan oleh Allah, bertemu dengan Allah. Makanya disebutlah as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Nah, Bapak Ibu, cepat ya. Bapak Ibu sekalian, saya kasih gambaran singkat aja ya, nanti kan kita lanjutkan bulan depan. Temanya dua sih, wudhu sama sholat. Bapak Ibu, manusia itu terdiri dari jasmani rohani. Ayatnya nyusul dari bulan depan. Manusia itu ini jasmani, ini rohani. Ya, ini jasmani, ini rohani. Allah ciptakan jasad itu 120 hari dalam kandungan. Jasad diciptakan 120 hari dalam kandungan. Surat Al-Mu'minun ayat 12 dan seterusnya. Nah, di Al-A'raf ayat 172 Allah katakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Ditiupkanlah, begitu genap 120 hari ditiupkanlah ruh sini. Nah, sebelum ditiupkan si ruh ditanya, jadi ruh itu cerdas banget. Ruh itu cerdas. Ditanya dia, disumpah oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Saya minta waktu 10-15 menit ya, tambahan ya. Bukankah aku adalah Tuhan? Kata ruh, qalu bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Itu mau orang-orang Buddha, anak bayi Hindu, Buddha, Konghucu. Itu ketika manusia itu dalam kandungan ibunya, sebelum ruh ditiupkan, ruh diangkat sumpah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir dalam keadaan suci. Suci di situ apa? Islam. Suci di situ adalah Islam. Nah, dia ruh cerdaslah. Begitu lahir 9 bulan, dia suci. Nah, maka yang disebut dengan kehidupan manusia itu jasad dan ruh nyatu. Begitu jasad dan ruh pisah, maka jasad ini dari tanah diciptakan, ke tanah dikembalikan. Yang ini dari tanah diciptakan, ke tanah dikembalikan. Yang ini ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini penting. Ini kita bicara salat khusyuk di sini. Yang ini dipanggil oleh Allah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke sisi Tuhanmu dengan damai, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Yang ini dari tanah dikembalikan, dari tanah diciptakan, ke tanah dikembalikan. Benar kan? Faktanya benar kan? Benar ya? Baik. Pertanyaan, kenapa kita sholat hanya badan saja, tak selesai? Padahal badan ini dari tanah diciptakan, ke tanah dikembalikan. Kenapa? Ketika kita sholat, ketika kita haji, badan saja yang tawaf, fisik saja yang ada di sana, jiwa kita di mana? Jiwa kita di lapangan golf, di mall, di dapur, di meja kantor, di meja-meja meeting, jiwanya, badannya saja yang. Makanya selesai sholat itu cetak Assalamualaikum, padahal badannya ini nanti hancur. Ini sholat khusyuk gak bisa lepas dari aspek ini. Padahal ini fisiknya nanti hancur, yang hidup itu yang ini.
tiga potensi. Yang ini membawa tiga potensi. Yang ini yang kita bahas karena ini digerakkan oleh ini. Yang ini ada tiga potensi. Yang pertama akal. Nih, potensi. Softwarenya dari sini, hardwarenya dari sini. Nah, yang di sini softwarenya itu tiga. Yang pertama potensi akal, al-akal. Yang kedua al-qalbu. Yang ketiga an-nafsu. Ya. Jadi kalau ketiga komponen ini al-akal, al-qalbu, an-nafsu, akalnya cerdas, hatinya bersih, jiwanya tenang, subhanallah. Ini yang pulang membawa akal yang cerdas, hati yang bersih, jiwa yang tenang. Kalau ini dari tanah diciptakan ke tanah dikembalikan. Makanya yang kita bahas ini digerakkan. Ini yang menggerakkan Bapak Ibu datang ke sini, baca agenda, ada pengajian, materinya ini, ingin mendengar ceramah Ustaz ini. Nah, badan itu hanya digerakkan oleh pengetahuan, oleh akal, oleh hati, oleh jiwa. Maka fisiknya datang ke sini. Kalau rohnya nggak ada, fisiknya nggak nyampe ke sini. Tapi kalau kita bicara sholat khusyuk, jangan lupa tiga ini yang paling penting Bapak. Akal, hati, jiwa. Tadi waktu Ustaz ceritakan waktu pertama yang dipikirkan itu ruh. Iya. Tapi waktu kembali jiwa. Iya, saya akan bahas. Ya, bukan nggak bahasa saya sebenarnya. Jadi ruh itu, aspek ruhani itu ada tiga. Yang pertama akal, yang kedua adalah hati, yang ketiga adalah jiwa. Nah ini kadang-kadang di keseharian kita suka bahasa itu bercampur aduk. Sebetulnya yang pulang menghadap Allah ruh. Nah, ruh itu ada tiga aspek, ada akal, ada hati, ada jiwa. Softwarenya ada di sini. Nah, maka sholat khusyuk kuncinya itu apa? Kunci pertama, saya ingin bahas singkat aja, akal aja dulu. Akal. Kunci pertama adalah akal. Akal itu adalah letak pengetahuan. Ingat Bapak, akal itu adalah letaknya pengetahuan. Bagaimana mungkin kita sholat khusyuk kalau akal kita nggak mengenal Tuhan yang kita sembah? Pak Iwan baru saya ketemu hari ini. Iwan saya tanya, Pak Iwan dekat nggak sama saya? Jawabannya apa adanya. Dekat nggak Pak Iwan? Jawab apa adanya. Enggak kan? Baru kenal kan? Gimana kita bisa dekat kalau kita nggak kenal? Betul nggak? Terus bagaimana kita bisa dekat dengan Allah kalau kita nggak kenal Allah? Maka mustahil cerita sholat khusyuk tapi nggak bahas tauhid. Makanya kalau kita mau sholat khusyuk, perbaiki wudhu kita, ya, perbaiki tadi wudhu kita, ya. Karena itu kunci syarat sah sholat. Kemudian pada saat sholat, pada saat kita melaksanakan ibadah sholat, libatkan tiga komponen dari unsur rohani. Pertama adalah akal, yang kedua adalah hati, yang ketiga adalah jiwa. Kalau Bapak Ibu lihat materi yang saya kirim itu. Nah, akal itu tauhid Bapak Ibu. Yang pertama akal itu tauhid. Kita harus mengenal Allah. Pertanyaan, dari mana Bapak Ibu mengenal Allah? Dari dua. Yang pertama ayat-ayat Qur'annya. Nah, di sini kita tanda Quran sebenarnya kalau waktunya panjang. Yang pertama ayat-ayat Qur'annya. Al-Quran, Allah memperkenalkan dirinya siapa dia di dalam Al-Quran. Saya dulu ya. Allah memperkenalkan dirinya siapa dia di dalam Al-Quran. Coba kalau Bapak Ibu bertemu baca Al-Quran, bertemu ayat-ayat Allah memperkenalkan siapa dirinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah perkenalkan siapa dia. Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbah fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin
syarqiyatin wala gharbiyah. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka nanti saya pengen kita tadabbur ayat-ayat tauhid ini dulu nih. Jadi kita dapat tuh Pak, sholat khusyuknya dapat, tadabbur Qur'annya dapat. Atau Allah memperkenalkan dirinya di surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzilul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair dan seterusnya. Atau hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashiyah. Atau surat Asy-Syams wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha. Itu di Quran itu ayat-ayat Al-Quran itu menjelaskan kepada kita siapa Tuhan yang menciptakan kita. Dijelaskan di Al-Quran sifat-sifatnya. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah war-rahman war-rahim. Wallahu la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salam dan seterusnya. Tuh, Allah perkenalkan siapa dia di dalam Al-Quran. Berarti Allah memperkenalkan dirinya melalui ayat-ayat Qur'aniyah. Yang kedua, Allah memperkenalkan dirinya melalui ayat-ayat kauniyah, alam. Kita duduk depan rumah kita, hujan turun. Masya Allah, hujan. Kok bisa ya? Selebat ini kemudian jadi banjir. Tapi kalau kita kayak rumah salju yang turun, kok bisa ada es turun dari langit? Kalau kita lihat gunung, ya kita lihat kebesaran Allah. Kalau kita lihat binatang, kita lihat kebesaran Allah. Kalau kita lihat awan, kita lihat kebesaran Allah. Perubahan malam dan siang yang kita lihat kebesaran Allah. Bahtera berada di tengah lautan. Pernah nggak naik kapal laut Bapak? Saya dulu suka Medan Jakarta naik kapal laut. Jadi malam-malam saya duduk di anjungan kapal Kapuna atau Rinjani atau Sikuntang. Saya duduk di atas terus saya lihat kebesaran Allah. Apalagi ada bulan. Bulan itu kena ke laut ya, lorot laut gitu. Saya lihat kebesaran Allah. Tsunami, di balik tsunami kebesaran Allah. Bergeraknya tanah di Palu yang kita lihat kebesaran Allah. Penciptaan ibu-ibu, bapak-bapak. Dulu waktu ibu-ibu dibilang dokter positif, USG, kata dokter positif Pak. Nanti 3 bulan lagi datang, Pak, janinnya berkembang Pak. Benar gak? Nanti Pak 5 bulan lagi, bulan ke-5 datang ya Pak. Pak, bagus pertumbuhan janinnya Pak. Bulan ke-7 datang ya Pak. Iya datang. Ibu, iya USG ini Pak, bayinya Pak. Ini jantungnya, ini pergerakannya. Sekarang bayinya mana udah ngantor semua. Bahkan udah punya bayi lagi, udah punya anak lagi. Ya, itu dari penciptaan manusia kita bisa mengenal Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Afala yanzuruna ila ibili kaifa khuliqat, bagaimana unta diciptakan, wa ila samai kaifa rufi'at, bagaimana langit ditinggikan, wa ila jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung ditegakkan, wa ila al-ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi dihamparkan. Ini bumi. Kita ada di sini. Laut juga ada di sini. Kenapa laut yang di sini nggak melubel ke sini? Kenapa laut nggak melubel? Bapak Ibu, ini kalau kita mau pakai 2 ini aja, ayat-ayat Quran, tapi makanya harus rajin tadabbur sama ayat-ayat alam. Kita mengenal Allah sempurna. Nah, itu kunci sholat khusyuk itu dari situ. Maka di Al-Quran, sembahlah aku kata Allah. Jangankan perintahku, jauhi laranganku. Jadi seorang muslim dia harus betul-betul mengenal Allah untuk bisa dekat kepadanya. Doa kalau itu harus punya pengetahuan. Maka nggak bisa dapat masjid Bapak Ibu yang cuma sejam 2 jam kan. Harus beli buku tentang tauhid, harus tadabbur ayat Quran. Makanya di surat Ali Imran ayat 190-191, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang adalah tanda-tanda bagi ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim
wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perubahan malam dan siang. Wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab alladzina inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batina subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, ternyata enggak ada yang Kau ciptakan di muka bumi ini dengan sia-sia. Selamatkan kami dari siksa neraka, ya Allah. Kunci salat khusyuk kenal dengan Allah. Melalui apa kenal Allah? Melalui ayat-ayat Al-Quran dan melalui ayat-ayat alam. Nah, baru nanti pengetahuan tentang sholat, tujuan sholat apa, manfaat sholat apa, kenapa harus sholat, itu pertanyaan yang harus terjawab. Nah, harus terjawab. Nah, ini nanti bulan depan. Ya Bapak Ibu ya, bulan depan. Ini memang Jumat aja ya, Jumat aja, bukan Sabtu. Memang nggak ada kajian Sabtu. Oh, ada Sabtu. Kalau bisa Sabtu biar panjang waktunya. Kalau bisa, saya disuit ke Sabtu. Nanti Ustaz yang Sabtu disuit ke Jumat. Kalau bisa. Jumat ini kan hari kerja ya enggak? Jumat hari kerja buat Ustaz juga kerja, Ustaz yang ngantor. Kalau Sabtu bisa panjang. Saya kira itu dulu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan mungkin satu dua pertanyaan. Ada cukup. Kita ketemu insya Allah bulan depan ya. Saya insya Allah kembali dari Tanah Suci 18 Juli. Ya 18 Juli. Nanti kita bisa WA ya dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita udah lama jadi jemaah saya. Kita aja udah berapa kali jadi jemaah, lama sekali. Tapi sampai hari saya belum kenal sama Bapak. Bapak Vita. Bukan Bapak Vita, Bapak Vita kata Pak Ibu. Ya, itu aja bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Nanti ngajinya begitu aja sambil kita kombinasi dengan beberapa penyempurna dari telah dulu sampai soal khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.